semuanya? Pagi. Bagi? Luar biasa. Indonesia satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa. Hadiran kelas 7 atau kalian semua, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Cek dulu kebersihan lacimu, apakah ada sampah atau yang ada di sekitarmu. Adalah makna dan unsur-unsur negara. Yang pertama, menjelaskan makna negara menurut berbagai sumber dengan tepat. Yang kedua, menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur terbentuknya negara secara mandiri dan benar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri, kritis, dan kolaboratif dalam memahami konsep dasar negara. Di Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan legacy d'être ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau. Suatu bangsa tersebut membutuhkan bentuk pemerintahan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban masyarakat, maka terbentuklah sebagai sebuah negara. Istilah negara dalam bahasa asing diantaranya Staat bahasa Belanda, Jerman, State bahasa Inggris, Etat bahasa Perancis. Dalam bahasa Sanskerta, nagari atau negara yang berarti kota. Pengertian negara menurut para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda karena terdapat berbagai macam bentuk dan corak negara. 3. Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 4. Miriam Budiarjo. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Masih banyak lagi pendapat para ahli tentang arti negara. Untuk terpenuhinya sebagai sebuah negara harus memenuhi syarat terbentuknya negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat tersebut ada yang bersifat mutlak atau disebut konstitutif dan ada unsur tambahan atau syarat deklaratif. Syarat konstitutif merupakan syarat negara yang mutlak harus ada, sesuai kenyataan atau faktanya negara itu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, sedangkan syarat deklaratif atau unsur tambahan adalah adanya pengakuan dari negara lain. 1. Wilayah. Gila. Iya, beri tepuk tangan sudah pas jawabannya. Iya, dari video tersebut menggambarkan bahwasannya pengertian negara, ya kan, dari berbagai ahli. Baru apa? Terbentuknya suatu negara memiliki beberapa unsur, ya kan? Nah, dari video tersebut kan tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian negara. Nah, siapa yang tahu apa itu negara? Iya, silakan Pristi. Negara adalah suatu organisasi yang menguasai wilayah dan kedaulatan. Oke, beri tepuk tangan untuk si Pristi. Sudah bagus jawabannya. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menguasai wilayah dan penduduk tertentu yang memiliki pemerintahan yang teratur dan kedaulatan tertinggi. Itu adalah pengertian dari negara. Sampai di sini sudah mengerti? Oke, pertanyaan nomor 2. Indonesia disebut sebagai negara. Siapa yang tahu? Oke, silakan Gisel. Karena Indonesia memenuhi kriteria sebagai sebuah negara sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara dan memiliki beberapa unsur. Tadi ada unsur apa? Unsur
unsur apa? Unsur utama dan unsur pendukung. Yang pertama apa? Ya, wilayah. Baru apa lagi? Penduduk. Baru adalah sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat di suatu wilayah tertentu dengan tugas mengatur kehidupan rakyatnya dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati. Itu adalah definisi atau pengertian dari negara. Yang pertama, menurut Aristoteles, negara adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang menjadi satu dan memiliki tujuan untuk kebaikan tertinggi. Ia juga menganggap negara sebagai asosiasi tertinggi yang terbentuk secara alami dan penggabungan keluarga menjadi desa, kemudian menjadi negara atau polis untuk memungkinkan manusia mencapai potensi penuhnya dan hidup dengan baik. Negara juga memiliki tujuan untuk menciptakan apa? Ketertiban. Baru apa lagi? Iya, memiliki kekuasaan dan apa? Iya, dan ditaati oleh seluruh penduduk, ya kan? Negara adalah Dua, yang pertama unsur konstitutif, yaitu unsur yang wajib. Yang kedua unsur apa? Iya, unsur deklaratif, yaitu unsur pendukung. Oke, Ibu akan mutlak atau wajib yang meliputi apa? Rakyat atau penduduk. Yang artinya apa? Sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah negara. Sedangkan wilayah yang artinya area geografis meliputi apa? Daratan, perairan, dan ruang udara yang dikuasai suatu negara. Baru apa lagi? Pemerintahan atau unsur pelengkap pendukungnya. Apa itu? Pengakuan dari negara lain, hukum penjara. Nah, itu adalah sifat-sifat dari negara. Kalau kita melanggar peraturan negara, kita akan mendapatkan sanksi atau monopoli negara yang memiliki hak. Sama apa? Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Buat nanti tolong dibentuk 4 kelompok dengan satu kelompoknya 5 orang, ya kan? Yang menulis 1 dibuat nama kelompoknya, nanti yang lainnya mendiskusikan pertanyaan jawab. Di sana lo ngadap ya, nak. Ya, suaranya ke sini. Namanya kelompok, harus kerja kelompok gini, nak. Jangan ke depan sana. Kan gampang kan, apa tujuan dari negara? Tadi sudah saya sebutkan tujuan negara apa aja. Baru yang kedua apa? Apa aja unsur konstitutif itu? Rakyat. Kalau dibilang minta dituliskan, tuliskan aja. Jelaskanlah makna negara secara umum yang Anda pahami setelah berdiskusi. Secara umum, negara dapat dimaknai sebagai suatu organisasi kekuasaan yang sah dan mencakup sekumpulan orang atau rakyat. Sebutkan unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur konstitutif,
yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Tiga, tuliskan sifat-sifat negara, memaksa, monopoli, totalitas. Jelaskan pengertian negara menurut ahli Georgelik. Menurut Georgelik, negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Tuliskan apa tujuan dari negara. Tujuan dari negara secara umum adalah untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, keamanan, serta kedamaian bagi seluruh rakyat. Mewujudkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum. Meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi seluruh warga negara, baik material maupun spiritual. Mencapai kebaikan bersama bonum publicum dan melindungi hak asasi manusia. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Iva. Kedudukan hukum dan kekuasaan tertinggi yang mengelola wilayah dan produknya. Unsur konstitutif, rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Tuliskan sifat-sifat negara, memaksa, monopoli, totalitas, atau mencakup semua. Menurut ahli George Jelinek, negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu secara tetap atau permanen. Jelinek melihat negara dari sudut pandang sosiologis atau adanya masyarakat dan wilayah. Apa itu pengertian dari negara, ya kan? Negara tadi apa? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat di dalam suatu wilayah. Terus apa lagi? Iya, kita dapat mengetahui makna dari negara. Baru apa lagi, Nak? Iya, kita dapat mengetahui unsur-unsur terbentuknya negara. Ada berapa unsur? Iya, ada 2 unsur. Apa aja? Iya, konstitutif. Apa itu unsur konstitutif? Iya, unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau yang wajib, yang terdiri dari wilayah. Baru apa? Rakyat. Baru apa lagi? Ya, pemerintah yang berdaulat. Yang kedua apa? Ya, unsur deklaratif atau unsur pendukung yang terdiri dari pengakuan dari negara lain. Ya kan? Itu adalah unsur-unsur terbentuknya suatu atau sebuah negara. Baru apa lagi? Kita juga dapat mengetahui tujuan dari negara. Tujuan negara apa? Iya, untuk menciptakan ketertiban. Baru apa lagi? Keamanan, kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Baru apa lagi? Dapat menegakkan keadilan di suatu negara. Baru apa lagi? Kita juga dapat mengetahui apa tadi? Sifat-sifat negara. Ada berapa sifat negara? 3. Yang pertama, memaksa. Yang kedua, yang ketiga, mencakup Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berkedaulatan. Sedangkan unsur deklaratif terdiri dari 1, yaitu pengakuan dari negara lain. Negara memiliki pengertian dari suatu organisasi yang bertujuan untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban dan kedamaian bagi seluruh rakyat atau orang-orang yang menetap di suatu wilayah tertentu atau secara permanen.